Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files. Kita akan melanjutkan kisah menantu yang diremehkan karya Dua Leida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya. Bab 649. Perang Dua Dewi Bisnis. Untuk sesaat, situasi bisnis berubah tiba-tiba. Beberapa orang mengatakan bahwa grup Lon menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, yang merupakan pemborosan energi. Syam Group tidak layak untuk dipertimbangkan. Dikatakan juga bahwa perkembangan Syam terlalu cepat dan potensinya besar. Lon Group merasa terancam, sehingga mereka ingin membunuh Syam di saat Syam masih dalam masa pertumbuhan. Beberapa orang mengatakan bahwa Syam Group ditakdirkan untuk jatuh sebelum berkembang sepenuhnya. Semuanya hanyalah sebuah gelembung, yang akan meledak dengan satu sentuhan tombol. Darah Syam tidak memperhatikan sinisme ini. Dia hanya tahu bahwa Grey Z ingin melakukan satu hal sendiri, dan ingin Syam pergi ke utara dan memasuki pasar utara. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, tidak peduli berapa banyak masalah yang akan dia hadapi, dia harus melakukannya. Bahkan jika orang yang memblokir jalan di depannya adalah Rania Lon. Dewi bisnis legendaris, wanita yang tidak menaruh Lon Group di matanya, dan lebih suka menggunakan Lon Group sebagai ganti Grey Z. Itu, wanita yang ingin mengambil suaminya. Darah Syam benar-benar bisa kalah dari siapapun, tapi dia tidak boleh kalah dari Rania Lon. Ini adalah perang. Itu perangnya dengan Rania Lon. Perang antara dua wanita. Perang yang hanya bisa dimenangkan. Tidak boleh ada kata kalah. Darah Syam kembali ke keluarga Syam dan mempersiapkan dirinya untuk perang ini, sementara Grey Z dengan yang lainnya membawa Abu 18 kembali ke kampung halamannya. Dia ingin berbicara secara pribadi dengan orang tua 18. Maafkan aku. Grey Z membawa Brother Zen dan yang lainnya dan mengantar Abu nomor 18 ke kampung halamannya. Dan darah Syam terus berjalan, dan segera memulai rencana Syam Group untuk pergi ke utara. Dia tahu bahwa Rania Lon akan menyerang Syam Group, dia tidak takut. Tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia juga harus menghadapi kesulitan untuk menerobos lapisan grup Lon dan menerobos ke utara. Karena inilah yang Grey Z ingin dia lakukan. Serangan balik Syam Group akan mengejutkan mereka yang meremehkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Syam berani melawan. Jika dia adalah orang lain, saat ini, dia mungkin menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Lalu dengan patuh mengakui kekalahan, pergi ke Rania Lon, meminta pada Lon Group untuk memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Darah Syam ini benar-benar bagus, dan bahkan secara terbuka mengeluarkan kata-kata untuk melawan grup Lon. Sepertinya agak lucu. Seekor semut berkata bahwa dia ingin bergulat dengan seekor gajah, yang di luar kendalinya sendiri. Ada semakin banyak rumor di luar, dan itu semua adalah ejekan, mengatakan bahwa Syam Group tidak tahu mengukur diri. Mengatakan bahwa darah Syam benar-benar tidak tahu mana langit dan mana bumi. Berpikir bahwa orang lain memujinya, mengatakan bahwa dia adalah dewi bisnis di selatan, jadi dia benar-benar berani melawan sang naga di utara. Tidak peduli seberapa buruk kata-kata itu di luar, darah Syam seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Hanya ada satu hal di hatinya, untuk mencapai apa yang Grey Z ingin dia lakukan.
Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada. Pada saat yang sama, Rania Lon, yang menerima berita tersebut, sepertinya tidak terkejut sama sekali. Jika Dara Syam langsung menundukkan kepalanya dan menyerah, itu akan mengecewakannya. Apakah ini jawabanmu? Rania Lon melihat ke arah Rose City. Kalau begitu coba aku lihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tetap di sisinya. Dia memberi perintah, dan seluruh grup Lon segera mempercepat gerakan. Dalam operasinya, tidak hanya dalam tata letak industri di mana Syam Group adalah yang terbaik, tetapi juga di semua lapisan masyarakat bersiap untuk memblokir Syam Group di semua aspek. Bab 650. Membunuh nyamuk dengan meriam. Dua perusahaan, satu Optimus Prime, raksasa yang hanya bisa dilihat orang, dan yang lainnya adalah Rising Star tapi masih lebih lemah dan kecil. Kedua perusahaan ini sebenarnya akan saling menyerang. Itu luar biasa. Mereka tidak hanya menertawakan kemampuan Syam yang luar biasa, tetapi juga merasa bahwa grup Lon sedang membuat kekonyolan dengan menggunakan meriam untuk mengalahkan nyamuk. Terlalu tidak layak untuk Syam Group. Dengan cara yang sama, tidak peduli apa yang dikatakan orang di luar, Rania Lon juga mengabaikannya. Dia bersikeras pada keputusannya, dan menggunakan energi dari seluruh grup Lon untuk memblokir Syam Group. Hentikan rencana mereka untuk pergi ke utara. Ini seperti badai, menimbulkan sensasi di seluruh lingkaran bisnis. Fokus banyak orang tiba-tiba bergeser dari lingkaran bawah tanah daerah selatan pesisir ke perjuangan lingkaran di atas tanah. Di bawah gelombang pasang gelap, banyak orang mulai bergerak secara diam-diam. Utara, pinggiran kota. Hutan bambu. Di halaman kecil yang tenang itu, di tirai gulung rumah teh, tampaknya sejenis teh telah diubah, dan aromanya menjadi berbeda. Tuanku, mereka berdua kehilangan kontak. Aku khawatir mereka sudah mati. Apakah ada tanggapan? Orang di balik tirai bertanya. Tidak ada kabar, mungkin sudah terlambat, mungkin tidak berhasil menguji orang itu. Bodoh. Suara orang di balik tirai gulung tiba-tiba menjadi dingin. Katakan padaku betapa bodohnya berencana membunuh Rania Lon dari keluarga Lon. Sekarang bukan waktunya untuk membangkitkan kewaspadaan keluarga kaya itu. Pria yang berlutut di luar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lord itu berkata bahwa mereka dapat menggunakan semua metode, mereka selalunya hanya mendengarkan perintah dan hanya menginginkan hasil terlepas dari cara atau metode apa yang digunakan. Jelas sekali. Rencana pembunuhan Rania Lon tidak termasuk dalam pertimbangan Lord. Bahkan jika kedua orang itu tidak mati di Rose City, mereka pasti akan mati di tangan Lord ketika mereka kembali. Saya telah menerima berita dari saluran lain. Orang di daerah selatan pesisir bukan dari utara. Jadi kemungkinan besar bukan orang itu. Lord berkata. Jika begitu, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Sekarang yang paling penting adalah mengawasi keluarga utara, terutama keluarga kaya itu. Dia baru saja mendapat kabar bahwa God of War, yang saat ini berada di luar negeri, sedang dalam konflik kekerasan dengan raja organisasi pembunuh bayaran, dan pertempurannya begitu dingin. Semua kekuatan besar di dunia telah menerima berita itu, dan yang lainnya telah memastikannya dengan mata kepala mereka sendiri.
Dengan adanya berita ini, orang di selatan pesisir bisa diyakini bahwa bukan orang itu. Apakah masih berhubungan dengan keluarga kaya di utara? Dia hanya bisa mencari peluang dan menyelidikinya lagi lain kali. Bagaimanapun, spekulasi ini dapat dikurangi untuk sementara. Orang-orang di luar tirai gulung berlutut, menunggu perintah Lord itu. Selama waktunya tepat, lakukan segera. Ya, sosok itu menghilang, dan aroma teh semakin kuat. Secara bertahap, ada gelombang suara serangga dan burung di kejauhan, yang sepertinya tiba-tiba membuat suasana menjadi damai. Karena kamu bukan dari utara, kamu bukan orang itu, lalu siapa kamu? Tidak peduli siapa kamu, jangan menghalangi jalanku, jika tidak. Dalam sekejap, burung yang sedang berkicau berhenti tiba-tiba. Aura pembunuh yang sangat dingin menyapu seluruh halaman dalam sekejap, menyebabkan serangga dan burung gemetar ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Grey Z membawa Brother Zen dan yang lainnya untuk mengawal Abu Eitin untuk pulang. Dia memegang ponsel di tangannya, dan suara rian datang dari telepon Ki. Saudaraku, aku telah mengeksekusi sesuai perintahmu. Raja organisasi pembunuh mengatur seseorang untuk mengambil tindakan, tapi dia berkata, bantuan ini mengharuskanmu untuk membayarnya kembali. Bab 651. Merasa bersalah. Mengerti. Grey Z tidak berkata apa-apa, dan menutup telepon. Dia melihat ke guci di tangan Brother Zen, merasa sedikit tidak nyaman. Nomor 18 hanyalah nama kodenya, dan nama aslinya adalah Lin Juhudi. Mengetahui situasi keluarga 18, Grey Z merasa lebih menyalahkan diri sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal semacam ini. Mantan rekan seperjuangannya dulu, mereka berkorban di depan matanya. Wajah mereka sepertinya muncul kembali di depan matanya. Mereka berkorban, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan nama mereka dengan benar. Karena mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan demi mewujudkan terang. Dalam tahun-tahun yang tenang dan baik, selalu ada orang yang berjalan maju dengan beban berat secara rahasia. Grey Z tahu betul bahwa jika mereka memilih jalan ini, kematian adalah tujuan akhir mereka. Bahkan dia memiliki kesadaran seperti ini sejak awal. Setiap pengalaman seperti ini akan selalu membuatnya sedih. Namun selama ia masih dalam posisinya saat ini, wajahnya tidak boleh menunjukkan kesedihan. 18 mengatakan dia tidak berani pulang ke rumah karena takut membuat ayah dan ibunya malu dan sedih. Takut orang-orang mengatakan tentang dia yang tidak seharusnya. Hidupnya selalu penuh dengan bully. Dia disebut hanya layak dicampur dengan makanan mati, tidak ada martabat sama sekali. Saudara Zen berkata sambil menggosok guci 18. Dia tersenyum pahit. Orang-orang seperti kami, pada kenyataannya, tidak ada yang mau menerima kami. Mereka semua mengira kami sampah dan hidup kami adalah kesalahan. Tapi sejak saat ini, kami telah menemukan diri kami sendiri. Kami tahu bahwa kami sekarang bisa melakukan banyak hal, dan kami bisa melindungi banyak orang. Mata Brother Zen itu sedikit merah. Mereka sekarang juga akan melindungi kita, mempercayai kita, dan menghormati kita. Ini adalah perasaan yang paling membahagiakan di dalam hati mereka.
Sebelum mengikuti Grey Z, mereka hanya akan mengganggu, jijik, membenci, dan memaki kita. Tetapi sekarang, mereka dihormati, dan yang paling penting bahwa mereka tiba-tiba memiliki sesuatu yang disebut tanggung jawab di pundak mereka. Bahkan meski sudah mati, itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi, kakak, tolong jangan salahkan dirimu. 18. Dia mengatakan bahwa dalam hidupnya, mengikuti kakak itu sepadan dengan kematian. Grey Z tidak berbicara. Dia telah memberitahu Brother Zen dan yang lainnya sejak lama, memilih jalan ini ditakdirkan untuk berjalan antara hidup dan mati. Tetapi ketika hari ini tiba, dia masih khawatir bahwa Brother Zen dan yang lain tidak akan dapat bertahan. Karena mereka bukanlah prajurit. Tapi sekarang tampaknya mereka adalah pria paling berdarah. Ayo kita bawa nomor 18 pulang. Rumah nomor 18 ada di pedesaan 3 jam perjalanan dari kota Rose City. Itu daerah terpencil dan miskin. Banyak orang ingin mencari nafkah. Sebagian besar anak dalam keluarga tidak masuk sekolah menengah, jadi mereka pergi bekerja dan mencari uang untuk berbagi tekanan bagi keluarga. Belum lagi, banyak orang yang tidak memiliki kesempatan kuliah untuk merubah nasibnya. Lim Juhudi, dengan nama Sandi 18, berasal dari keluarga miskin. Ketika dia masih sangat muda, ibunya buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Seluruh keluarga mengandalkan ayahnya Yan Hudi sendirian untuk menghidupi keluarga. Meski prestasi akademisnya bagus saat berusia 18 tahun, Lim Juhudi tetap memilih meninggalkan rumah setelah lulus SMP dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan berbagi beban dengan ayahnya. Dia menderita kesulitan dan bekerja lusinan pekerjaan, tetapi dia tidak memiliki pendidikan, sehingga selalu diintimidasi dan direndahkan di mana-mana. Akhirnya, dia terlibat dalam lingkaran bawah tanah sehingga dia bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang dan mengirimkannya kembali ke rumahnya. Namun dengan pekerjaan ini, dia menjadi gosip dan dibicarakan selama bertahun-tahun. Nomor 18 tidak ingin membuat keluarganya merasa tidak nyaman, jadi dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Tetapi setiap bulan, dia mengirim hampir semua uangnya ke rumah. Saat ini, di rumah 18, ayahnya, Yan Hudi, mendukung istrinya dan duduk di halaman menikmati matahari. Di satu tempat ubi jalar kering yang baru dibuat kemarin dikeringkan. Kamu bisa mengirimkannya ke Limju setelah kamu selesai. Dia suka makan sejak dia masih kecil. Ibu 18 duduk di kursi dengan senyum di wajahnya dan sedikit mencibir. Dia sudah lama tidak kembali. Kamu tidak pernah bertanya kapan dia akan kembali. Hai, anak itu sibuk bekerja di luar. Dia pasti tidak boleh pulang. Dia akan kembali ketika dia punya waktu. Kenapa selalu kamu tanyakan? Yan Hudi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Anak laki-laki itu tidak menelepon dirinya selama lebih dari sebulan. Seseorang di desa mengatakan bahwa putranya telah melakukan kejahatan dan masuk penjara. Dia sama sekali tidak percaya. Bahkan jika putranya tidak berpendidikan dan tidak memiliki kemampuan, dia jelas bukan orang jahat dan dia tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti dunia. Sibuk di tempat kerja. Tiba-tiba, sebuah suara sinis terdengar. Pak Tua Hudi, jangan bohongi istrimu, tidak ada orang di desa yang tidak tahu. Lim Juhudi, bocah itu,
melakukan pekerjaan ilegal, dan dia melakukan kejahatan di sepanjang hidupnya. Bisnis yang hebat.